Halo guys, bertemu lagi dengan saya Abi Arumi di Arumi Vlog. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang seputaran mencari kerja di Belanda. Saya seorang mahasiswa, uang saku saya nggak banyak, dapat kerja apa yang bisa saya lakukan? Terus saya dampingin istri nih, tapi saya belum punya gambaran pekerjaan apa yang bisa saya lakukan di Belanda nanti. Oh, saya mau ke Belanda dan saya punya paspor visa untuk bekerja, dan pekerjaan apa sih yang bisa saya kerjakan. Nah, saya akan menginformasikan pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa kalian lakukan untuk jangka waktu singkat, dan ini buat kalian guys. Ikuti vlog ini di Army Vlog. Oke guys, kali ini saya akan menginformasikan buat kalian pekerjaan-pekerjaan apa saja yang bisa kalian masuki di Belanda, tetapi kalian tidak mempunyai kemampuan khusus atau kemampuan yang spesifik. Jadi pekerjaan ini bisa dimasuki bagi kita yang orang awam atau orang umum, dan kategorinya akan saya berikan 5 kategori. Sebetulnya banyak sih kategorinya, dan saat ini saya hanya menginformasikan 5. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Nah, untuk tahap pertama itu adalah kalian harus membuat CV. Nah, apabila kalian belum tahu caranya atau prosesnya, saya sudah membuatkan videonya di tahap pertama. Kalian bisa tonton di sini nih. Dan saya sudah informasikan 6 langkah mudah mendapatkan pekerjaan di Belanda. Dan kalian bisa tonton videonya. Dan tahap berikutnya adalah kalau kalian ingin mencari pekerjaan di Belanda, itu pertama itu adalah visa kerja. Jadi visa kerja itu wajib di sini untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi kalian harus apply visa kerja sebelumnya. Dan bagi kalian yang sudah berada di Belanda, kalian bisa gunakan kalau kalian sebagai mahasiswa, atau kalian menemani suami istri yang lagi kuliah di sini yang S3, atau kalian mempunyai suami atau istri yang tinggal di Belanda, kalian juga bisa tinggal di sini, karena suami dan istri yang sebagai suami atau istrinya orang asli Belanda, kalian bisa bekerja karena kalian mempunyai sponsorship di sini. Nah, dan setelah kalian apply, langkah berikutnya yang harus kalian tahu atau kalian butuhkan adalah bahasa di sini. Jadi kalau kita bekerja di Belanda itu kita menggunakan bahasa sehari-hari mereka atau bahasa ibu, yaitu bahasa Belanda. Nah, kalian wajib bisa berbahasa Belanda, minimal A2. Tetapi kalau kalian masih A1, ya saya rasa tidak masalah. Yang penting ditambah dengan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris juga penting, karena untuk kita berkomunikasi sehari-hari di sini juga penting dalam bekerja, juga dalam berinteraksi dengan warga sekitar. Itu sangat penting sekali supaya kita tidak miskomunikasi nantinya saat bekerja. Nah, itu tahap kedua yang saya akan informasikan. Dan tahap ketiga adalah untuk melamar di perusahaan-perusahaan di Belanda, biasanya ada Auzenbureau atau agen biro di sini. Jadi kalian bisa cari atau ketik portal-portalnya agen biro di Belanda. Sebetulnya agen biro di Belanda itu banyak sekali. Jadi nanti kalian bisa googling di Belanda ini sesuai dengan kebutuhan kalian agen bironya. Sebetulnya agen biro, kita menggunakan agen biro ini juga ada positif ada negatifnya. Positifnya itu adalah kalau agen biro ini mempunyai banyak rekanan atau relasi. Jadi kalau kalian dipekerjakan di satu perusahaan dan perusahaan itu sudah tidak membutuhkan kita lagi, kalian bisa dipindahkan ke perusahaan yang lain. Itu nilai positifnya. Tapi nilai negatifnya juga ada. Mungkin bisa saja jadi pertimbangan kalian itu pekerjaan jadi non permanen. Jadi kalian butuh pekerjaan yang permanen. Kadang-kadang ya pemutusan kontrak di tengah-tengah itu kemungkinan ada. Jadi ada plus minus dan positifnya di sini. Nah, sebetulnya karena agen bironya banyak sekali, nanti akan saya tampilkan di bawah ini di dalam
kolom deskripsi agen biru mana saja yang bisa kalian masuki untuk di Belanda. Nah, setelah kalian bekerja atau bekerja sama dengan agen biru, kalian akan ada penempatan atau tempat bekerjanya. Nah, kalian akan ditanyakan kemampuan atau berapa lama kalian bekerja dan atau kontrak kalian bekerja selama dalam 1 minggu. Nah, kontraknya itu beragam, bisa saja karena kita dibayar di sini per jam atau per hours working. Jadi kalau kita pun telat di sini akan nanti dipotong, pemotongan gajinya juga ada. Jadi pekerjaan ini tergantung dengan agensi birunya. Jadi kita kerjasama itu apakah dalam 1 hari itu 5 jam, 8 jam, atau 8 jam itu kan full day dalam 1 hari. Jadi kalau dalam 1 minggu itu bisa saja 20 jam kalian bekerja, atau 32 jam dalam seminggu, atau bisa saja full day dalam sehari itu 40 jam. Jadi itu jam-jam bekerja. Sebetulnya banyak macam jam bekerja di sini, tergantung kerjasama kalian dengan agensi birunya masing-masing. Nah, apa saja macam-macam agensi biru di Belanda nanti akan saya tulis di kolom deskripsi di bawah ini. Kalian bisa lihat satu persatu agensi biru yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, di samping agensi biru ada 6 bidang yang bisa kalian masuki tanpa mempunyai kemampuan khusus. Pertama itu adalah bidangnya post office. Post office di sini ada 2 kategori pekerjaan di dalamnya. Pertama itu adalah mengantar surat atau pengantaran surat, dan kedua itu adalah pengantaran majalah atau koran. Nah, keduanya itu mempunyai spesifik masing-masing dan mempunyai kriteria masing-masing. Jadi untuk detailnya kalian bisa lihat di portalnya, nanti saya akan tulis di bawah ini untuk PostNL sendiri. Dan setiap wilayah itu mempunyai, ya di Belanda mempunyai 8 provinsi, dan setiap provinsi itu mempunyai kebutuhannya masing-masing. Jadi kalian bisa lihat kebutuhan sesuai dengan wilayah di mana kalian tinggal di Belanda. Nah, yang kedua itu adalah untuk pengantar barang dan storage. Jadi di pengantar barang dan storage. Dan apabila kalian masih posisinya ada di Indonesia, kalian belum sampai ke Belanda dan kalian mau berencana masuk ke bidang ini, saya sarankan kalian membuat driving license, international driving license di Indonesia, karena driving license international driving license bisa dipergunakan 6 bulan setelah kalian sampai di Belanda. Dan setelah itu kalian harus memperbaharuinya dengan driving license di Belanda, karena driving license di Belanda itu sangat mahal sekali. Kalian bisa cek di linknya di bawah ini juga untuk pembuatan driving license di Belanda. Nah, untuk pengantar barang ini kalian butuh driving license dan komunikasi bahasa Belanda dan bahasa Inggris untuk si customer sendiri kalian waktu saat mengantar barang. Dan begitu juga di storage, apabila kalian bekerja di storage-nya, kalian juga dibutuhkan berkomunikasi dengan bahasa Belanda. Jadi ini bahasa ini sangat wajib kalian bisa. Untuk linknya akan saya tampilkan di bawah ini. Dan pekerjaan ketiga adalah yang bisa kalian masuki adalah cleaning service. Nah, bagi kalian yang terkendala dengan bahasa Inggris atau bahasa Belanda yang ya bisa dibilang kemampuan bahasanya pas-pasan, kalian bisa masuki bidang ini. Ini bukan jelek juga sih, pekerjaan ini cukup bagus. Perbedaan di Indonesia dengan di sini juga beda. Cleaning service-nya kita dibayarnya ya secara profesional, kerja mereka juga profesional di sini. Jadi agensi birunya juga berbeda di sini. Jadi yang setahu saya itu khusus, jadi agensi birunya juga khusus di Belanda. Jadi kalian akan saya tampilkan juga di bawah agensi biru mana saja yang bisa kalian masuki ke cleaning service. Nah, agensi biru dengan cleaning service biasanya kerjasama dengan rumah sakit, bisa saja dengan rumah sakit, bisa saja dengan sekolah atau kampus atau perkantoran. Pekerjaan ini sesuai disesuaikan dengan kebutuhannya. Apakah kalian bekerja dalam 1 hari full atau per jam saja, awal kantor buka atau kantornya tutup, rumah sakitnya buka atau tutup, atau bisa saja waktu saat
rumah kantor atau rumah sakit atau ininya tutup ya, sesuai dengan kerjasamanya agensi biro dengan kliennya. Jadi nanti kalian bisa menanyakan informasi-informasi langsung ke agensi bironya. Nah, ada yang keempat itu adalah bagian yang bisa kalian masuki adalah itu restoran. Restoran di sini ada macam-macam, ada restoran cepat saji, ada restoran yang non cepat saji atau restoran lokal. Jadi sistemnya juga berbeda, caranya juga berbeda. Tapi restoran kalian juga harus mempunyai harus kemampuan bahasa juga, kalian harus bisa apalagi bahasa Belanda, karena di restoran kalian akan bertemu dengan customer, kalian akan berbicara, akan bertanya, akan berdiskusi pesan-pesanan apa yang dia minta ke restoran tersebut, dan kalian melayani proses sesuai dengan pesanan-pesanan yang mereka minta. Nah, pekerjaan di restoran juga kalian bisa dapatkan di ini. Untuk di restoran kalian bisa apply langsung ke restorannya masing-masing, atau bagian-bagian apakah bagian cooking atau bagian cleaning service atau bagian yang promo saji atau mengantar makanan. Itu bisa kalian lamar langsung atau bisa saja langsung ke lewat agensi biro. Jadi di Belanda ini macam-macam, jadi kalian bisa masuki bidang-bidang ini masing-masing. Nah, sedangkan untuk bidang yang kelima adalah itu food delivery. Food delivery ini terus terang saya akan menginformasikan buat kalian ada dua jenis food delivery yang di Belanda. Sistem kerjanya ada yang sistem per shift, satu shift itu 4 jam. Ada yang untuk per delivery pembayarannya. Nah, satu delivery per shift itu 4 jam, kalian bisa dalam satu hari bisa dua shift, bisa kalian bekerja dari pagi sampai sore atau dari sore sampai malam, kalian bisa bekerja seperti itu. Atau dengan per delivery itu kalian bisa bekerja part time atau free, waktunya bebas sesuai dengan kebutuhan kalian. Sebetulnya kalau food delivery ini tidak dibutuhkan bahasa yang spesifik, jadi kalian ya kalau bahasa Inggrisnya pas-pasan atau bahasa Belandanya pas-pasan, kalian juga bisa bekerja di bidang ini. Dan menurut saya sih lumayan sih kalau untuk salary-nya atau gajinya. Untuk bidang-bidang ini kita dibayarnya antara range 10 sampai 15 euro per jam. Jadi kalian bisa kalkulasikan sendiri berapa jam waktu kalian bekerja dan berapa upah yang akan kalian dapatkan. Tapi kalian harus ingat, di Belanda ini juga taxnya tinggi sekali, antara 42 sampai 49% bagi yang mempunyai penghasilan yang lebih. Bagi yang untuk wirausaha atau ibaratnya menengah ke bawah atau penghasilan kurang dari 20.000 euro ke bawah, itu dikenakan pajak 21%. Saya kurang tahu persis ya, mohon maaf kalau ini salah penyampaian dalam pajak. Jadi kalian bisa lihat untuk teksnya di bawah untuk bagian pajak. Jadi di pajak di Belanda itu juga macam-macam, semakin tinggi gaji kita semakin tinggi juga pajaknya. Jadi seperti itu pekerjaan-pekerjaan yang bisa saya informasikan buat kalian. Apabila kalian mempunyai pertanyaan-pertanyaan atau informasi tentang pekerjaan ini, kalian bisa tulis di bagian kolom komentar di bawah ini. Kalau kalian ingin bertanya langsung kepada saya, bisa kalian IG saya atau DM saya di IG Arumi Vlog. Dan apabila saya telat dalam membalasnya atau saya tidak tahu dengan informasinya, saya akan cari tahu dulu. Setelah itu saya akan membalasnya. Apabila kalian mempunyai masukan buat saya ucapkan terima kasih. Dan bagi kalian yang sudah subscribe video ini, terima kasih banyak. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya untuk kelangsungan channel ini. Dan terima kasih buat semua. Jangan lupa nonton the next video. Bye bye.